Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terkait. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 28, 29, sampai terakhir 30 ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Fakta yang bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat nih zodiaknya. Di sini ada Aries. Artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aries memasuki minggu terakhir bulan Mei. Aries, untuk asmara kartu utama muncul petunjuk depul. Ada seseorang berjalan tidak melihat ke depannya, ini jalannya terputus. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke suatu benda. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya. Ini Aries harap berhati-hati ya. Karena saya merasakan di sini ada juga yang mungkin ketika ada problem ya. Ini bisa dikatakan agak sedikit berat ya. Harap waspada. Tapi secara energi ini kebanyakan ini masih apa ya? Mungkin masih ada keberuntungan lah buat kalian. Hanya saja di sini dipesankan ketika kalian menghadapi masalah ya. Itu coba ya, jangan keburu terpancing emosi lah. Jangan amarah yang terlalu berlebihan. Nanti akan bisa merugikan kalian, meskipun di sini apa ya, bisa dikatakan ya antara ibarat apa ya, ibarat telur ini berada di ujung tanduk. Artinya banyak yang adanya sebuah problem, cuman apa ya, bisa dikatakan mungkin tidak terlalu berat untuk saat ini. Nah, tetapi ketika kalian salah mengambil keputusannya, di sini akan bisa dikatakan berat masalahnya. Bisa nanti saling meninggalkan lah, saling pisah lah. Ya. Harap apa ya, jangan terlalu ego yang terlalu berlebihan ya untuk sahabat Aries ya.
Apapun masalah kalian, ini harus kalian sikapi dengan suasana yang dingin. Seperti itu ya. Terus di kartu konflik muncul petunjuk The Magician. Nah, ini harus lebih waspada. Ketika muncul kartu The Magician, ini memberikan sinyal bahwa di dalam diri kalian ada magic di situ. Artinya bisa saja akan ada perubahan yang tiba-tiba kalian rasakan. Gitu loh. Bisa saja tiba-tiba membaik ketika ada konflik. Bisa saja di sini ketika santai, diam-diam, ya bisa-bisa terhantam masalah. Nah, jadi suasana yang buruk akan datang sama kalian. Bisa saja seperti itu ya. Ya, sekali lagi tergantung. Ini kan ada residual energi, jadi tergantung energi kalian. Apakah lebih besar yang positif atau negatif? Kalau lebih besar yang positif, ini akan memberikan dampak keberuntungan, akan baik-baik saja. Gitu loh, secara cepat ya. Begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, ini juga akan membawa dampak kerugian, dan itu sangat cepat juga. Tiba-tiba kalian langsung adanya konflik ya, omongan yang sepele ataupun suasana yang bisa dikatakan tidak terlalu serius tiba-tiba menjadi memanas. Bisa saja seperti itu. Karena di sini ada magic ya. Jadi ini yang bisa mengendalikan suasana di asmara kalian. Oke, nanti kita deteksikan lebih jelas. Wow, ini kenapa ya di pekerjaan ataupun karir ini juga muncul The Magician ya. Sama-sama magic. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang dua koin tingginya berbeda. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini lagi-lagi muncul magic, artinya di sini saya merasakan ini kok banyak seperti sahabat Aries yang merasakan adanya sebuah perubahan yang tiba-tiba cepat gitu loh. Maksudnya seperti apa? Maksud saya begini loh. Jadi di dalam pekerjaan kalian ataupun karir kalian di sini terkadang kalian sendiri tidak menyadari bahwa di situ sering terjadi perubahan-perubahan yang mungkin tanpa kalian sadari, sobat. Bisa saja tiba-tiba mendadak baik ya, tiba-tiba mendadak buruk dan ada konflik di situ. Jadi kurang bisa stabil di sini. Yang mau mungkin mencapai target bisa gagal. Dan begitu sebaliknya, yang susah mencapai target tiba-tiba ada keberhasilan. Seakan-akan memang kalian dikendalikan di sini, sobat. Intinya biar tidak ada kesuksesan, biar kalian tidak bisa mencapai target di sini. Jadi kalian selalu dibingungkan. Hampir seperti asmara lah energinya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konflik muncul petunjuk Two of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kalian sedang bekerja keras, berusaha keras ya gitu loh. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyetabilkan. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, suksesan ini kalian mencoba mengejar itu semua. Saya merasakan di sini banyak dari kalian yang masih kewalahan ataupun kesulitan, sobat. Seakan-akan sudah berjuang keras, tetapi hasilnya kok ya itu tadi loh, tidak ada kepastian di sini. Ya jangan heran, jangan kaget karena kalian ada magic, nah gitu loh. Ada energi di situ. Ya tetap kembali. Ketika energi positif ini lebih kuat, maka yang terjadi ya dampak yang baik. Itu pun tanpa kalian sadari tiba-tiba baik, ya ada keberuntungan. Nah begitu sebaliknya, ketika yang energi negatif ini yang lebih kuat, ya apa ya berdampak akan buruk. Tiba-tiba yang baik bisa berubah konflik, gitu loh. Bisa berubah menjadi masalah ataupun problem. Nah, seperti itu ya. Dan sekali lagi saya merasakan di sini banyak yang sampai kewalahan, tetapi ya tadi tetap masih belum menemukan hasil yang sesuai ekspektasi kalian di sini. Energinya terlalu berat karena ada dua magic. Ya. Jadi nanti kita deteksi ya nanti ya. Untuk keuangan ataupun rezeki Aries, kata utama muncul petunjuk 9 tongkat. 8 tertancap, 1 tongkat dipegang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, di faktor keuangan ataupun rezeki. Ini kelihatannya apa ya? Sebetulnya ataupun sebenarnya ya, rezeki kalian ini lancar loh di sini. Aries ini. Banyak keberuntungan tentang keuangan. Aslinya sih seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan kok saya masih seret ya, ataupun masih banyak hambatan, masih banyak rintangan, ya karena ada
rezeki yang dihalang-halangi di sini coba. Mungkin tanpa kalian sadari, gitu loh. Seakan-akan rezeki yang mau masuk ini terhalang. Nah, gitu loh. Cuman saya juga merasakan di sini terkadang energi sahabat Aries ini banyak apa ya, banyak diam gitu loh. Ya mungkin pasrah lah. Ya tidak bisa begitu sobat, kalau kalian diam, kalau kalian pasrah, ya nanti kalian sendiri yang akan kesulitan. Karena apa? Kebutuhan kita setiap hari. Tapi kalau kalian cuma bertahan di sini tidak mau mencari solusi, ya nanti akan bisa babak belur sendiri kan seperti itu. Ini jelas loh di sini. Energi kalian ini kelihatannya banyak yang mungkin bertahan di sini. Ya kalau bisa diselesaikan sobatnya. Gitu loh. Harus adanya semangat. Kalau kalian adanya semangat, di sini kartu confirm kalian cukup membantu kalian. Yang muncul sinyal Wheel of Fortune, artinya di sini memberikan sebuah pertanda. Di sini akan ada sebuah keberuntungan-keberuntungan. Asalkan sahabat Aries mau bergerak di sini. Sikapi masalah yang terjadi. Di luar logika apa? Masih logika. Kalau di luar logika, ya selesaikan secara energi. Kalau logika, selesaikan logika. Seakan-akan Wheel of Fortune, ya, keberuntungan-keberuntungan di faktor rezeki ini seakan-akan banyak yang merintangi kalian. Gitu loh. Ya dari mana? Ya jelas dari orang yang toksik sobat. Karena kalian sudah ada dua The Magician di asmara, terkena The Magician di pekerjaan, The Magician. Artinya di situ kan ada sebuah kayak penyetiran sobat. Gitu. Seakan-akan kalian ini disetir, dipantau gitu loh. Tidak mau orang tidak mau melihat kalian tuh bahagia, berkecukupan. Nah, seperti itu ya. Nah, Wheel of Fortune ini tidak bisa masuk dengan lancar di kehidupan kalian. Tetap adanya sebuah kesulitan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Mei ya, fakta yang bakal terjadi. Untuk asmara di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja kalian yang ada sebuah problem ini akan bisa terselamatkan. Ada keberuntungan yang luar biasa. Gitu loh. Akan bisa damai lagi lah, dingin lagi lah. Itu ketika kalian ada masalah. Nah, yang 50% satunya lagi ini kelihatannya energi kalian masih stuck di sini. Nah, gitu loh. Jadi artinya masih banyak juga ini beberapa sahabat Aries yang mungkin terhantam masalah dan belum terselesaikan di sini. Akhirnya membuat kalian mikir, gitu loh. Ada kebingungan di situ. Ya jangan heran karena memang seakan-akan kalian dikontrol sama seseorang, sobat. Gitu loh. Dan ketika terjadi kesalahan ataupun terjadi problem itu pun bukan alami. Tetapi apa? Ada pihak ketiga yang mengirimkan energi negatif, black magic, sehingga membuat kalian ya sering adanya sebuah kesulitan-kesulitan, adanya sebuah masalah-masalah sama pasangan, nah gitu loh. Seperti itu ya, 50-50 ya. Lanjut kalau untuk di pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Mei, fakta yang bakal terjadi di sini, waspada untuk komunitas besar kelihatannya banyak sebuah penurunan yang saya rasakan. Mungkin sulit berkembang, sulit meningkat, adanya pertumbuhan ini sangat-sangat sulit. Gitu loh. Karena jelas ya, penutupan Aries ini sangat kuat. Kali ini kalian banyak yang tertembak di faktor pekerjaan atau karir. Nah, kalau bisa di netral sobat ya, dibuka kembali auranya. Kalau bisa ya, kalau mungkin ya kalian kalau bisa sendiri ya, monggo dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan, dicari orang-orang di bidangnya, biar langkah ke depannya tertata. Kalau kalian biarkan seperti ini sobat, dan kalian sudah merasakan mengalami, kalian biarkan. Nanti seiring berjalannya waktu ini semakin parah. Gitu. Dan semuanya akan ikut tertutup di situ. Ya. Ini waspada untuk komunitas terbesar. Kelihatannya masih sulit bangkit ini. Bahkan artinya sebuah penurunan. Nah, bisa saja yang mungkin semula baik, ya masih ada kelancaran, masih ada pencapaian di situ. Jangan heran nanti kalau di 3 hari ke depan banyak yang ada perubahan. Tiba-tiba terserang problem, masalah. Nah, gitu. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Selamanya akan mengejar kalian. Karena apa? Jelas ada sebuah orang yang sekali lagi iri, toksik. Sampai ada 2 black magic, maaf, ada 2 the magic loh di sini.
Di Magician ini ada 2 loh, di asmara sama pekerjaan. Kan luar biasa itu. Energi penutupan aura kalian sangat tertutup di sini. Ya, lanjut ya. Untuk di keuangan ya ataupun di rezeki setelah saya deteksi setelah penerawangan ya di sini. Ini 50-50 ya Aries ya. Bisa juga yang 50% tiba-tiba ada dadakan rezeki yang masuk entah dari mana datangnya. Besar kecil syukuri. Nah, yang 50% lagi ini bisa saja kalian akan dirugikan secara keuangan. Gitu. Sudah tidak ada rezeki yang masuk, bahkan seakan-akan memang kalian rasakan ini rezekinya ini seret ya, banyak hambatan, banyak sendatan di situ. Seakan-akan tersendat-sendat, kurang ada kelancaran. Ya memang ada penutupan yang luar biasa sobat di dalam diri kalian. Nah, gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini 50-50 ya. Bisa saja ada rezeki dan kalian akan dibuat senang, bisa saja tidak ada rezeki dan kalian akan dibuat kesusahan di sini, akan bingung. Ya, bahkan ada pengeluaran yang mungkin tak terduga. Nah, itu yang membuat kita dirugikan secara keuangan. Seperti itu ya. Ini luar biasa ya, penutupan Aries ini sangat kuat ya di sini. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap 3 faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya itu luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ngetarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat yang akurat. Lebih-lebih ketika nanti kalian terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ tugas saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Gitu loh. Ketika dinding penghalang kalian hancur, maka aura kalian bisa terpancar kembali dan bisa menarik sebuah, dan kalian energi kalian ini bisa aktif. Akhirnya apa? Bisa menarik energi dari semesta. Semesta menurunkan keberkahan, keberuntungan, kerezekian dan lain-lain. Ini akan bisa kalian dapatkan di situ. Nah, ketika kalian biarkan ada dinding penghalang sobat, di sini keberkahan ini akan mental, tidak jadi sama kalian. Nah, mentalnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Aries, tapi satunya yang sudah terbuka auranya, yang mungkin masih stabil. Nah, seperti itu ya. Dan bisa dikatakan ya, intinya next ya, tetap ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena nasib kan tidak bisa berubah otomatis sobat. Nah, kalau orang sendiri nggak mau mengubahnya. Ya minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah lebih baik lagi. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, ketika apa? Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kalian ingin berubah drastis. Seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi bisa dikatakan inti dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan ini ya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.